Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, semester 4 atau kelas 4A, yang insyaallah pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang dibimbing langsung oleh dosen Pak Zulfikar Bushra pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi sesuai dengan apa yang saya pahami tentang mata kuliah Statistika Pendidikan, ya insyaallah melalui video ini saya akan memaparkan sesuai dengan apa yang saya pahami tentang mata kuliah itu sendiri. Jikalau ada yang kurang, itu dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai tentang statistika pendidikan, kalau secara umum pengertian statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan pada mulanya statistik hanya digunakan untuk menggambar keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan saja, seperti perhitungan banyak penduduk, pembayaran pajak, gaji, pegawai, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa referensi tadi di atas, ternyata statistika itu membahas tentang hitung-hitungan dan jumlah-jumlah pada objek yang kita observasi. Tapi ada pengertian khusus tentang pengertian statistika itu sendiri. Yang pertama, pengertian statistik adalah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun atau kita kenal dengan masih acak-acakan, maupun angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Berdasarkan pengertian ini, statistik diartikan dalam arti sempit, yaitu keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Contoh statistik penduduk, yang berarti keterangan mengenai penduduk berupa angka-angka dalam bentuk ringkas seperti jumlah penduduk dan rata-rata umur penduduk. Kemudian pengertian kedua, statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, cara dan aturan tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Selanjutnya, pengertian ketiga, statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Berdasarkan pengertian di atas, statistika sudah diartikan dalam arti yang luas dan sudah merupakan suatu metode atau ilmu, yaitu metode atau ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Contoh, seorang pemilik pabrik bumbu masak merek sedap ingin mengetahui jumlah bungkus bumbu masak mereka tersebut yang digunakan tiap rumah tangga per bulan di sebuah kelurahan. Di kelurahan tersebut tinggal 2000 rumah tangga. Dari 2000 rumah tangga tersebut dipilih 200 rumah tangga sebagai sampel. Selanjutnya dari 200 sampel itu data dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Akhirnya diketahui bahwa rata-rata jumlah bungkus yang digunakan tiap rumah tangga setiap bulannya berkisar 20 sampai 25 buah. Statistik dalam arti sempit mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai data yang disajikan dalam bentuk 1. Tabel dan diagram. 2. Rata harmonik.
3. Pengukuran penempatan media kuarti, desil, dan persentil. Keempat, pengukuran penyimpangan yaitu rage, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, variasi, koefisien, variasi, dan angka buku. Kalau statistik dalam arti luas adalah suatu alat untuk mengumpulkan data, mengelola data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi pada populasi. Jadi itu tadi pengertian statistik itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada berikut macam-macam statistik dapat digambarkan seperti pada gambar. Jadi seperti yang ada di samping, statistik itu berupa memiliki beberapa macam. Ada statistik, ada deskriptif, ada statistik inferensial, ada statistik parametris, dan ada statistik non parametris. Nah, itu macam-macam statistik yang dapat digunakan. Kemudian masuk kepada pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Pertama, ada 6 poin. Sebenarnya masih banyak dari 6 poin itu sendiri. Tapi pada kesempatan video hari ini saya hanya memaparkan 6 saja. Yaitu statistik pendidik adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, statistik perusahaan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang perusahaan. Statistik ekonomi adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu ekonomi. Statistik pertanian adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu pertanian. Kemudian yang kelima, statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu kesehatan. Sekarang nomor 6 yang terakhir, statistik sosial adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu sosial. Jadi setelah itu kita sudah paham tentang pengertian statistik. Sekarang kita masuk kepada data. Tentunya untuk mengetahui sebuah ukuran, volume, atau jarak untuk menarik sebuah kesimpulannya tentunya harus ada data. Nah, jadi pengertian data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Jadi data adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada, dan sesuatu yang bisa diambil dasar untuk meyakinkan bahwa sesuatu ini bisa diakui kebenarannya. Maka itu dikatakan data. Dan data dapat dijumpai di berbagai tempat. Misalnya dari surat kabar yang terbit setiap hari akan dijumpai berbagai informasi mengenai harga sekuritas, komoditas dagangan, kurs mata uang asing, tingkat inflasi yang melanda suatu negara, nilai ujian nasional SMA se-Jawa Timur, nilai hasil tes kebagaran jasmani siswa SD sekota Kediri, prestasi-prestasi yang diraih oleh perguruan-perguruan tinggi, dan seterusnya. Itu adalah data. Selanjutnya kita masuk kepada variabel. Variabel adalah bagian dari
bagian dari statistika. Karena variabel adalah alat untuk sampai kepada kesimpulan juga. Karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Jadi berat adalah variasi, sebab semua objek beratnya tidak sama dengan sesuatu objek dapat saja berubah-ubah dari waktu ke waktu. Konsep yang merupakan satu, ciri-ciri suatu objek atau orang atau benda. Dua, dapat diamati. Tiga, berbeda dari suatu observasi ke observasi lainnya. Jadi karena kita sudah mengetahui tadi statistika dan data dan seterusnya, terus ada pertanyaan yang mendasar mengenai tentang hal tersebut. Pertanyaannya yang muncul dalam hal ini adalah, apakah setiap angka atau bilangan dapat disebut data statistik? Jawabannya secara singkat, tentunya tidak. Tidak semua angka dapat disebut data statistik. Sebab untuk dapat disebut data statistik, angka harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu bahwa angka tadi haruslah menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif, serta mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang atau lapangan tertentu. Penelitian yang bersifat agregatif artinya bahwa satu, pencatatan atau penelitian itu boleh hanya mengenai satu individu, akan tetapi pencatatannya harus dilakukan lebih dari satu kali. Contoh, Ridwan adalah seorang mahasiswa teladan. Pencatatan mengenai indeks prestasi Ridwan yang berhasil dicapai pada semester 1, semester 2, semester 3, sampai pada semester 4, sampai semester 5, dan semester 6. Hasil pencatatan mengenai hal ini menunjukkan angka sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat di samping ada tabel. Ada tabel di samping. Pertama, semester ke-1 indeks prestasi IPK itu 3,2, semester 2 3,4, semester 3 3,4, semester 4 3,6, semester 5 3,8, semester 6 3,8. Jadi skor-skor pada tabel 1, 2 tersebut menunjukkan ciri tentang perkembangan indeks prestasi belajar mahasiswa A dari waktu ke waktu. Dari data tersebut nampak dengan jelas bahwa sekalipun individunya hanya satu saja, tetapi pencatatan nilai indeks prestasinya dilakukan secara berulang kali lebih dari satu kali. 2. Pencatatan atau penelitian hanya dilakukan satu kali saja, tetapi individu yang teliti harus lebih dari satu. Contoh, hasil pencatatan mengenai nilai ujian mata kuliah atletik dari sejumlah 10 orang mahasiswa Pejaskesret Kediri menunjuk angka sebagai berikut. Bisa kita lihat di samping Pejaskesret UIN PGRI Kediri. Nama mahasiswa ada Adi W, Ajika, Adityaka, Aba Sandi, Muhammad V, Ahmad Azlan, Anugrah, Mahendra, Nurul Khalis, Anis Zamawi. Pada ada nih nilainya, Andi W nilainya 70, Ajika 60, Adityaka 50, Aba Sandi 90, Muhad F ada 40, Ahmad Azlan ada 70, Anugrah ada 60 nilai, Mahendra ada 50 nilai, Nurul Khalis ada 80 nilai, Anis Zamawi ada 60 nilai. Anda akan dapat memperoleh suatu ciri dari nilai ujian mata kuliah atletik. Misalnya nilai rata-rata dari ke-10 orang mahasiswa tersebut adalah 63 jumlah nilai
dibagi 10 orang individu. Angka-angka seperti yang dikemukakan pada contoh tersebut dapat disebut data statistika. Jadi dari contoh yang saya sampaikan tadi di awal, mulai dari tabel pertama sampai pada tabel kedua, itu termasuk contoh statistik. Karena dia berbicara tentang angka dan seterusnya, dan melalui analisis, dan bukan hanya satu orang yang menganalisis. Mungkin sampai sini saja video yang saya sempat sampaikan mengenai tentang statistika pendidikan itu sendiri. Mohon kurangnya mohon dimaafkan, dan jikalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada yang salah itu dari pribadi sendiri. Dengan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.